Saya tahu kan fungsi legislatif ini dah legislasi, budgeting, satu lagi apa deh? Pengawasan. Pengawasan ada ya. Jadi Yang lebih kurang sampai 12 miliar. 12 miliar dah. Wow, 12 miliar dah. Itu termasuk program. Dah tentang mekanisme penganggaran ya dah. Yang karena saya tahu kan penganggarannya kan dimulai kan dari bawah dah. Kayak dari kelurahan, mulai dari musrembang dah. Kadang-kadang orang suatu kelurahan dia programnya bla bla bla, ada 5 program yang dicanangkan dari musrembang dah. Jangankan 5 dah atau 4 mungkin kan, kadang satu saja kadang tidak jadi program itu. Dia sebenarnya permasalahannya di mana dah? Sebetulnya kan awal sebuah APBD itu dilahirkan melalui rahim musrenbang. Musrenbang tingkat kelurahan, tentunya di saat kita musrenbang kita menunjuk seorang fasilitator. Iya. Nah, harapan kita fasilitator itu adalah kawan-kawan kita yang mampu mempertahankan argumennya, baik di tingkat kelurahan, kemudian masuk pada musrenbang di tingkat kecamatan. Bagaimana seandainya di tingkat kelurahan itu ada 20 program yang dibawa ke kecamatan. Nah, seharusnya salah satu dari kelurahan itu, fasilitatornya, mempertahankan. Jangan sampai dari 20 itu hanya masuk 2 atau 3 saja. Minimal seharusnya masuk 12 atau 10. Nah, kemudian setelah sampai di musrenbang tingkat kecamatan, dibawa lagi ke musrenbang tingkat kota. Nah, bagaimana juga fasilitator bisa mempertahankan argumennya tadi sekaitan dengan pentingnya pembangunan di kelurahannya masing-masing. Nah, setelah musrenbang kota itu pasti tercantum, waktu masih saya dulu, mungkin saya rasa sampai hari ini sama, tercantum dalam RKPD. RKPD itu adalah rencana kerja dari pemerintah daerah. Nah, selaras dengan itu, anggota DPRD memiliki pokok-pokok pikiran. Nah, saya menganggap pokok-pokok pikiran ini adalah sebuah jalan tol bagi anggota dewan. Bagaimana beliau bisa memasukkan programnya tanpa melalui musrenbang, masuklah ke dalam RKPD. Nah, setelah itu masuk dalam pembahasan KUA dan tugas. Nah, ini tugas ini. Tugas dari fasilitator. Wajib fasilitator menyampaikan kepada wakilnya di DPRD. Pak Dewan, kita sudah sampai di musrenbang tingkat kota bahwa di kelurahan A bla 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 1, 2, 3 program yang telah lolos melalui musrenbang tingkat kota. Nah, tugas dari anggota dewan adalah bagaimana beliau bisa mempertahankan, menjadikan hasil musrenbang, menjadikan pokir-pokir tadi dalam sebuah program yang disepakati antara pemerintah daerah dan DPRD di saat pembahasan di tingkat anggaran. Nah, akhirnya disepakati antara pemerintah dan DPRD, menjadilah sebuah APBD, dan itu pasti tercantum, tertulis dalam lembaran APBD yang jelas itu semuanya nomor-nomor rekening dari program yang telah diusulkan tadi. Demikian, Mas. Seperti itu. Berarti sebenarnya itu fungsi utamanya. Jadi kalau saya melihat ini anggota dewan itu sebenarnya lebih dari seperti lidah, penyambung lidah dari masyarakat ya. Seandainya dia mempunyai program suatu kelurahan, saya punya program A, B, C, D, berarti dibutuhkan seorang legislator yang handal untuk menyampaikan itu nanti di rapat pembahasan. Berarti berkenaan dengan pokir tadi ya. Jadi bagaimana seorang legislator atau anggota DPRD tadi mampu bekerja sama, artinya pemerintahan itu adalah DPRD dan eksekutif. Legislatif dan eksekutif ya. Legislatif berbeda dengan pemerintah. Kalau pemerintah jelas itu eksekutif. Jelas itu eksekutif. Nah, kemudian di saat pembahasan anggaran tadi, bagaimana mampu kawan-kawan yang berdua ini, pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, melakukan harmonisasi yang baik, sehingganya kepentingan pemerintah bisa dilaksanakan, kepentingan masyarakat melalui anggota dewannya tercipta dalam sebuah lembaran APBD. Begitu maksud saya, Mas. Jadi begini dah, pokir seorang anggota dewan ini per tahun itu berapa biasanya dah? 1, 2 atau 3 program, 4 program dah? Atau tergantung dengan nilai anggarannya dah? Jadi gini, Mas, sebetulnya pokir itu kan kewajiban bagi anggota DPRD, di mana pokir itu sebetulnya
menyerap aspirasi, mungkin bisa melalui reses beliau. Melalui reses disampaikan kepada masyarakat bahwa kami dari DPRD mendatangi, mengunjungi dapil masing-masing dalam rangka menghimpun, menginput apa sih kebutuhan masyarakat. Yang paling dibutuhkan itu apa? Nah, seorang anggota DPRD yang melakukan reses ke lapangan tadi harus mencatat, Mas. Dari kelurahan A butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Kita anggaplah di tahun 2023 ini, Mas. Terjadi reses, dirangkum semuanya. Nah, di awal tahun, nanti dimasukkan hasil pokir tadi ke yang seperti yang sampaikan tadi, tentunya masuk dalam sebuah RKPD. Nah, kemudian setelah pembahasan, setelah terjadi program dan disepakati, tentunya seperti bahasa orang kita, Mas, ide papadok tanggam beruntuk. Setelah kita sepakati dengan pemerintah, kita berikan kepada pemerintah, hoi pemerintah, ini loh yang harus dilaksanakan, tolong jalankan, tolong laksanakan program ini. Sudah kita serahkan loh, Mas, lembaran APBD itu, Mas, kepada pemerintah. Nah, setelah diverifikasi oleh gubernur, anggaran ini sudah bisa dipakai, hak pemerintah dong. Siapa yang harus mengerjakan? Nah, kita punya banyak perusahaan, Mas. Di Kota Solo ini punya banyak perusahaan. Nah, itu adalah tugas pemerintah. Wewenang DPRD sudah habis. Habis semua wewenang DPRD. Nah, tugas anggota DPRD bagaimana menyampaikan kepada konstituennya, bagaimana menyampaikan kepada masyarakat di saat beliau reses tadi, Pak Fulan, sesuai dengan keinginan Pak Fulan bersama masyarakat Pak Fulan di Kelurahan A, RTZ, bahwa besok ini dipastikan akan dibangun. Karena sudah kita perjuangkan di DPRD. Sampai di situ kewenangan anggota DPRD. Mungkin demikian, Mas. Oke. Satu lagi dah. Apa sih sebenarnya tujuan seorang tujuan udah dalam berpolitik dah? Karena saya lihat ini udah memiliki passion yang luar biasa terhadap politik dah. Apa sih sebenarnya yang membuat begitu keras keinginan dah sampai menjadi passion dalam hidup udah politik ini dah? Yang melatar belakangi apa sebenarnya dah? Sebetulnya kita sangat apresiasi kepada kawan-kawan kita yang duduk di DPRD, bagaimana beliau mampu memfasilitasi keinginan dan kepentingan masyarakat untuk dapat bisa dilaksanakan melalui mitra beliau, pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang menggelitik di hati saya, yang ingin juga saya sampaikan, dan ini termasuk salah satu program niat baik saya untuk masyarakat. Nah, tentunya niat baik ini dapat kita tuangkan nantinya ketika kita insya Allah kalau diberikan amanah lagi kita akan tuangkan lagi. Nah, itu mungkin ada beberapa, saya sebut bukan beberapa, apa yang ada dalam pemikiran saya pastikan tidak ada dalam pemikiran kawan-kawan di luar sana. Seperti itu. Makanya saya ingin mengulang lagi, ingin berjuang lagi sampai ke legislatif. Tentunya niat baik adalah semua keinginan masyarakat yang disampaikan kepada saya wajib hukumnya kita sampaikan di lembaga DPRD. Dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah, itu dosa kita, kewajiban kita sudah kita tunaikan sebagai wakil dari masyarakat. Oke. Banyak isu liar yang berkembang di luar tentang perpecahan internal Partai PAN sendiri dah. Mumpung udah nih, karena udah pelakunya juga, dalam artian pelaku dari partai udah menjabat dari sekretaris, kalau saya tidak salah saya dengar isu di luar terjadi perpecahan di internal partai Partai PAN yang saya ada perbedaan pandangan yang itu membuat begitu berisik di luar begitu berisik, beritanya udah menjadi gorengan sama orang-orang karena saya tahu udah di sana sebagai sekretarisnya udah pelaku partai itu betul tidak sih Sebetulnya itu adalah sebuah permainan politik saja. Kami bersama saudaraku ketua, bendahara, dan pengurus lainnya, bahkan kita analogikan seperti filmnya boneka, kayak Teletubbies, kami berpelukan gitu loh, Mas. Tidak ada persoalan di internal kami.
Mungkin ini adalah sebuah gambaran bahwa Partai Amanat Nasional ini sedang dilirik baik di eksternal partai maupun di tokoh dan masyarakat yang ada di Kota Solo. Dan kami ini tentunya ini kami sambut dengan wasyukurilah gitu, Mas. Berarti itu sebenarnya sebatas isu saja ada ya? Kami berpelukan loh, Mas. Berpelukan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, saja ya. Berarti bisa udah pastikan bahwa itu sebenarnya hanya isu liar saja yang ingin menggembosi atau melemahkan Partai PAN sendiri. Itu isu yang kami mainkan. Bagaimana energi dari eksternal partai, tokoh dan lainnya tersedot untuk kami, Mas. Oh gitu. Ya. Ngapain kita harus memikirkan yang lain, menghabiskan energi kita, bahas Minangnya, siang babi hari malam babinya. Lebih baik yang di luar kita habiskan energinya untuk kita, sehingga kita menjadi pembicaraan oleh semua orang. Satu lagi nih, setahu saya udah dulu ketuanya dah. Udah ketua Partai PAN, habis itu selang berapa lama udah jadi sekretarisnya, ketuanya Bapak Boris ya? Ya. Masih sekarang masih ketuanya ya? Ya. Apa sih yang terjadi ketika itu udah sampai udah memberikan, sampai udah turun dah dari ketua menjadi sekretaris dah? Sebetulnya itu kan sebuah terobosan yang saya lakukan, Mas. Sebuah terobosan bagaimana Partai Amanat Nasional itu menjadi partai besar. Tentunya dari satu orang menjadi 2 orang dan menjadi sekian banyak orang akan menambah kekuatan. Penambahan gerbong ya? Penambahan kekuatan. Gerbong ya, penambahan kekuatan berarti itu. Nah, satu lagi, ini adalah sebuah terobosan. Saya masih ingat apa kata dari Ketua DPP. Bapak Epi Ardiasda, beliau kan ketua DPP, juga Bupati Solo. Beliau sampaikan kepada saya, kamu kalau mau jadi orang politik, kamu harus siap dibicarakan oleh semua orang, kamu harus siap diberitakan oleh semua media, baik media cetak, media elektronik, media sosial, dan media lainnya. Ketika kamu tidak lagi diceritakan oleh semua orang, ketika kamu tidak lagi diberitakan oleh semua media, kamu harus melakukan terobosan baru. Nah, terobosan sudah saya lakukan. Setelah saya delegasikan partai, alhamdulillah, kami PAN diceritakan oleh semua orang dan diberitakan oleh semua media. Dan margin yang kami dapatkan adalah ibarat sebuah kita memiliki sebuah perusahaan besar. Tentunya perusahaan itu ada turunannya produk. Produk A. Nah, produk A ini belum dikenal loh oleh masyarakat. Untuk memperkenalkan produk A tersebut, tentunya kita butuh iklan, promosi dan lain sebagainya. Nah, biaya promosi butuh gimmick. Biaya promosi saya rasa terlalu besar loh, Mas. Kita hanya melakukan terobosan sehingganya semua orang menceritakan kita, terpangkaslah biaya promosi oleh seorang Anggri Nursa berarti atau dengan, Ngelai gitu. Dengan gimmick yang ada di luar gimmick ada ya. Oke. Berarti saya juga ini masih kabar burung sebenarnya karena terlalu banyak persoalan yang udah hadapi Saya tidak mau masuk dalam inti persoalannya tapi kiatnya bagaimana udah memilah-milahnya Jadi gini, semuanya yang diciptakan oleh Tuhan itu bermanfaat untuk kita. Kemarin saya melihat di rumah saya seekor tikus. Seekor tikus yang dikejar oleh kucing. Nah, tikus itu adalah hewan kecil yang larinya sangat lincah. Saya melihat tikus itu masuk ke bawah kolong lemari, Mas. Kolong lemari yang sangat sempit, yang jaraknya segini, masih tikus. Kucing tinggal di luar. Artinya, apapun persoalan yang kita hadapi, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, kita tidak butuh pintu besar untuk keluar dari persoalan tersebut. Tikus saja hanya mencari lorong yang kecil, sehingganya dia lepas dari terkaman kucing. Tapi tikus itu hewan yang pintar loh dalam artian kucing saja dikibuli sama tikus itu dia. Terima kasih bincang-bincangnya semoga sehat selalu, sukses ke depannya Saya minta closing statement dari seorang Anggri Nursa Baik, sahabatku semuanya, warga Kota Solo tercinta, Sumatera Barat secara umumnya, tentu apapun yang terjadi dengan kita, apakah itu ujian, cobaan, itu hanya sebuah perjalanan. Seperti ibaratnya kita berjalan di pendakian yang terjal. Ayo kita jalani step by step, 1, 2, 3, 4. Jangan pernah sampai mundur. Ketahuilah
bahwa tanjakan yang terlalu tinggi itu apabila kita lewati sampai ke puncaknya, kita pastikan kalau tidak ketemu dataran, pasti ketemu turunan. Makanya ayo berjuang semua, apalagi adik-adik milenial, jangan patah semangat. Kepalkan tanganmu bagaimana mampu bangkit dan sukses menjadi pemimpin bangsa dan negara, terlebih kota Solo tercinta, kota beras Serambi Madinah. Demikian, Mas. Oke, dah. Makasih banyak dah. Baik. Kapan kita berbincang lagi dah. Siap. Semoga di lain waktu kita diberikan kesempatan yang berbincang-bincang lagi, menggali lagi isi pikiran dari beliau. Karena saya juga ingin ilmu yang udah dapatkan, udah turunkan kepada saya. Oke, ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Sigit Pamungkas, tamu saya. Dan saya Anggri Nursa, biasa disapa Ngelai. Semoga kita bertemu di lain waktu dengan keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sehat selalu untuk semuanya.